Rompi Ontokusumo, Sunan Kalijaga dapat kalahkan. Kesaktian Nyi Roro Kidul. Kisah Wali Songo, Portal Majalengka. Raden Said atau dikenal dengan Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo. Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sebagai salah satu wali besar di tanah Jawa, Sunan Kalijaga merupakan sosok yang lekat dengan olah kebatinan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Salah satunya terdapat pada pusaka yang bernama Rompi Ontokusumo. Benda itulah yang menurut cerita digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menaklukkan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul hingga memeluk Islam. Kampuhan dan kesaktian Rompi Ontokusumo diuji saat adanya wabah penyakit yang merajalela di kawasan pantai selatan. Pada saat itu kerap terjadi hujan lebat yang juga membawa malapetaka bagi penduduk sekitarnya. Sunan Kalijaga kemudian berniat untuk mencoba melawan wabah mematikan yang konon diciptakan oleh Nyi Ratu Kidul sebagai penguasa wilayah pantai selatan. Sang Sunan yang bernama asli Raden Said itu bertarung habis-habisan dengan sang ratu penguasa pantai selatan. Karena keduanya menyandang kesaktian tingkat tinggi, Sunan Kalijaga pun ternyata dapat dikalahkan oleh Nyi Roro Kidul. Berita pilihan. Hal ini membuat dirinya mundur sejenak dari medan pertempuran dan memulihkan kekuatan guna menyusun rencana. Selanjutnya, sang Sunan mendapat wangsit atau petunjuk yang mengatakan ia harus menghatamkan Al-Quran untuk mengalahkan Nyi Ratu Kidul. Hal ini pun akhirnya dilakukannya di Masjid Demak dengan disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Konon kemudian setelah selesai menjalankan sholat subuh berjamaah, para wali menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing oleh Sunan Kalijaga. Kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi dengan rajahan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah yang kemudian disebut sebagai Rompi Ontokusumo. Namun sekali lagi, aku ini bodoh, nekat dan tidak peduli. Seraya kukatakan dalam hati, hanya malam ini, setelah itu tidak akan ada lagi. Entah ini janji pada diriku atau janji pada anaknya. Suara anak-anak mengaji berhenti, menyisakan suara tetangganya yang tengah karaokean. Maaf lama, kata Yuli seraya berjalan ke arahku. Rambut panjangnya yang tergerai melayang tersapu angin. Setiap kali langkahnya membuat jantungku berdebar, meski mataku tak dapat berkedip melihatnya. Terhipnotiskah diriku, atau terpesona karena kecantikannya? Tepat kami berdua berhadap-hadapan, suara azan Isya pun berkumandang. Mau berangkat sekarang? Tanyanya. Iya, jawabku singkat seraya kuturunkan injakan belakang. Mengenakan helmnya dan langsung naik ke atas motor. Asteris. Apa tidak apa-apa? Atau aku terlalu jauhkah untuk melangkah, memulai percakapan di atas motor? Iya, ini terlalu jauh, jawabnya singkat. Maafkan aku, sudah berapa kali kamu minta maaf? Entahlah, banyak kayaknya, coba hitung. Dari angka berapa? 5. Aku tersenyum seraya melihatnya melalui spion motor yang sudah kuarahkan ke arahnya. Asteris. Taman kota. Tanpa persiapan apa-apa ku duduk di sampingnya, tidak ada cerita yang kumulai. Aku hanya sedang ingin berdua dengannya. Melihat senyumnya dan aroma wewangian yang ia pakai, hal itu saja sudah membuatku tenang. Bahkan membuat pikiranku melayang, menghayal keindahan bersamanya. Waktu tersisa 30 menit, katanya tiba-tiba. Boleh minta tambahan waktu? Tidak. Kenapa? Karena kita terlalu jauh. Ku kepalkan tangan, menahan tubuh yang bergemetar. Dengan berani ku genggam tangannya dan dia tidak menolaknya. Beri aku tambahan waktu, aku berjanji ini malam terakhir. 15 menit lagi, waktu tersisa. 15 menit lagi, waktu tambahan yang ku minta, tidak bisa. Katakan sekarang jika ingin ada yang dibicarakan. Semua telah berakhir, terima kasih atas semuanya, asteris. Kurasakan beberapa tetesan air jatuh, sampai membasahi hidungku.
Tetesan air yang jatuh itu menetes di bawah kelopak mata, seperti sengaja untuk menyamarkan air mataku. Perlahan kuarahkan tangannya untuk memelukku dan ia meresponku dengan baik, langsung mendekap tubuhku yang lemah. Hari itu, kurasakan kehangatan yang sangat jauh berbeda dan hanya dia yang bisa melakukannya. Tapi sayang kehangatan itu harus kulepaskan, karena itu bukan milikku tapi milik suaminya. Aku sadar jika aku masih ada di tempat ini, maka yang kudapatkan hanya rasa sakit yang semakin dalam dan aku tidak ingin menggendong rasa sakit ini untuk waktu yang lama. Hari itu juga, kuputuskan untuk berhenti melangkah mengejarnya. Selesai.